Di video ini kita akan membahas cara mengatur custom post types di dalam WordPress ketika kamu menghosting sitemu di Bluehost, khususnya untuk membuat daftar gaya direktori. Apa kabar semuanya? Nama gue Erik Hanskar, dan di channel ini kami menyingkirkan hal-hal yang tidak penting untuk membantumu membangun website pertamamu dan benar-benar memahami bagaimana semuanya cocok bersama tanpa tersesat dalam jargon teknologi. Jadi jika kamu pernah mencoba membangun situs bergaya direktori, mungkin real estate, dokter, bisnis lokal, atau apapun di mana setiap daftar membutuhkan tata letak dan data sendiri, kamu mungkin telah mengalami batasan default WordPress post. Disitulah custom post types berperan. Mereka membiarkanmu mengatur sitemu di sekitar jenis konten yang kamu kerjakan. Dan hari ini, aku akan membantumu persis bagaimana cara mengaturnya langkah demi langkah. Apa sebenarnya custom post types itu? Baiklah, sebelum kita menyelami pengaturan, mari kita bicara tentang apa sebenarnya jenis posting khusus itu. Jadi, secara bawaan, WordPress memberimu beberapa jenis konten standar, post dan page. Hanya itu, kamu mungkin juga memiliki media files dan mungkin produk jika kamu menggunakan WooCommerce. Tapi apapun di luar itu, kamu terjebak, kecuali kamu membuat jenis baru. Katakanlah kamu sedang membangun real estate website. Kamu ingin menampilkan listing masing-masing dengan harga, luas persegi, lokasi, dan mungkin tombol kontak. Custom post types membiarkanmu mengatakan, "Hey WordPress, aku ingin bagian baru di websiteku yang disebut listings. Dan aku ingin setiap post di bagian itu berperilaku seperti entry terstruktur tersendiri." Itu memberimu lebih banyak kontrol atas bagaimana kontenmu disimpan, ditampilkan, dan diatur, terutama untuk sesuatu seperti direktori. Dan inilah bagian terbaiknya. Bahkan jika kamu bukan developer, kamu bisa mengatur ini. Cara mengatur custom post types dengan cara mudah menggunakan plugin. Jadi jika kamu mencoba membuat sesuatu berfungsi dengan cepat tanpa menulis kode, ini adalah cara terbaik. Plugin yang aku rekomendasikan untuk ini adalah Custom Post Type UI. Kamu bisa menemukannya di direktori plugin WordPress dan cukup mencarinya di dalam dashboardmu. Install dan aktifkan Custom Post Type UI. Jadi jika kamu belum punya akun WordPress, kamu bisa memulai dengan Bluehost untuk menghost WordPress websitemu. Mereka punya beberapa paket berbeda untuk dipilih. Paket starter mulai dari Rp30.000 per bulan. E-commerce esensial mulai dari Rp105.000 per bulan. Kamu bisa memilih paket yang tepat untukmu. Dan kemudian setelah kamu login ke Bluehost, inilah tampilan dashboardmu. Kamu bisa mengklik Add Site atau Edit Site jika kamu sudah punya. Jadi aku akan masuk ke WordPress dashboardku di sini untuk contoh ini. Dan kita akan ke plugins. Dan dari sini kita akan mengklik Add Plugins. Dan kita akan mencari Custom Post Type UI. Dan kita akan mengklik Install Now. Dan kita akan mengklik Activate. Oke, bagus. Setelah kita menginstalnya, kita akan datang ke sisi kiri. Kita akan mengklik CPT UI dan klik Add or Edit Post Types. Silahkan klik itu. Sekarang kamu bisa membuat entry custom post type barumu. Jadi mari kita atur di sini. Jika kita akan menyebut ini post type slug, kita akan menyebutnya listings. Label jamaknya akan menjadi listings, yang tunggal akan menjadi listing. Jadi untuk bagian hash archive ini, kita akan mengaturnya ke true. Dan kita juga akan mengatur ini publicly queryable ke true juga. Baiklah, kita akan mengklik Add Post Type. Dan sekarang kamu akan melihat di sisi kiri, kita punya opsi baru yang disebut My Listings. Menambahkan custom fields dengan ACF atau Advanced Custom Fields. Baiklah, jadi disinilah keajaiban nyata terjadi. Kamu ingin setiap listing memiliki bidangnya sendiri seperti nomor telepon, alamat, jam buka, mungkin bahkan peta atau formulir kontak. Disitulah Advanced Custom Fields berperan. Install dan aktifkan ACF plugin. Jadi kita akan kembali ke sini ke plugins dan kita akan add a plugin. Kita akan mencari plugin Advanced Custom Fields dan kita akan mengklik Install. Sekarang kita akan mengklik Activate. Sekarang di sisi kiri kita akan mengklik ACF plugins. Dan di sini di dalam ini di bawah field groups kita akan mengklik Add New dan kita akan membuat field group. Jadi kemudian kita akan menambahkan bidang untuk hal-hal seperti harga, lokasi, nomor telepon, dan lain-lain. Sekarang ketika kamu membuat listing baru, alih-alih hanya editor teks kosong, kamu akan melihat semua bidang ini yang kita buat di sini. Jadi ini bersih, terorganisir, dan itu membuat mengelola konten jauh lebih mudah. Jadi mari kita atur beberapa di sini. Jadi kita akan menyebut ini nama bidang, nama satu kata, dan kita akan mengklik Add Field. Sekarang di sini kita akan menyebut yang ini address, dan kita akan turun ke sini ke Google Map ini. Kita akan menambahkan sebuah bidang. Di sini kita akan memilih number. Kita akan menyebut ini price field label. Sebut ini price. Kita akan mengklik Add Field dan kita akan menyebut ini agent phone number. Kita akan menunjukkan field group ini jika post type sama dengan, dan kita akan memilih listing dan kita akan mengklik Save Changes. Jadi sekarang kita akan datang ke sini ke listings. Kita akan ke all listings. Kita akan datang ke sini. Kita akan mengklik Add New Listing. Dan sekarang kita akan scroll ke bawah di sini. Kita akan melihat opsi-opsi ini di sini yang kita buat. Jadi di sini di bawah listings ini adalah bidang-bidang yang baru saja kita buat. Jadi kita punya nama. Mungkin ini Modern Farmhouse Meet the Coast. Harganya adalah Rp75 miliar. Nomor telepon kita biarkan kosong. Dan kita akan menyebut nama ini sama di sini. Dan kemudian di sinilah kita menambahkan konten di sini. Jadi mungkin kita punya beberapa gambar di sini. Jadi mari kita dengan cepat mengklik Publish. Dan sekarang kita bisa mengklik View Listing. Dan ini dia. Sekarang kita punya posting ini di sini. Cara menampilkan custom post types di websitemu. Oke, jadi sekarang setelah kamu membangun custom post
post type-mu dan menambahkan bidang khusus, kamu mungkin bertanya-tanya di mana mereka benar-benar muncul. Dan ada beberapa cara untuk menangani ini. Opsi 1, menggunakan Page Builder Elementor untuk tata letak entry tunggal. Jadi dengan Elementor Pro yang merupakan versi berbayar, kamu bisa membuat single post template yang secara otomatis menarik bidang ACF-mu. Jadi setiap halaman listing memiliki tampilan custom tanpa pekerjaan ekstra. Namun, kemampuan dynamic tidak tersedia di free Elementor. Dan jika kamu ingin membangun tata letak itu sendiri menggunakan drag and drop tanpa kode, kamu butuh Elementor Pro. Opsi 2 adalah menggunakan fitur archive bawaan WordPress untuk halaman listing yang gratis. Jadi bahkan jika kamu menggunakan alat gratis, kamu bisa memiliki halaman listing yang secara otomatis mendaftarkan semua listingmu. Sangat mirip dengan apa yang dilakukan halaman blogmu untuk post. Jadi ini cara kamu ingin memastikan bahwa hash archive diaktifkan. Jadi ketika mengatur custom post type-mu dengan custom post type UI, kita sudah mengatur hash archive ke true. Ini memberitahu WordPress untuk membuat halaman archive secara otomatis untuk listingmu. Mengakses archive listingmu. Jadi setelah kamu mempublikasikan beberapa listings, cukup kunjungi websitemu.com/listing dan URL ini bertindak seperti halaman blog standarmu. Secara otomatis menampilkan semua listing individual yang kamu buat. Menata archive page theme archive template. Jadi temamu mungkin memiliki default archive template yang menata halaman itu dengan baik menggunakan well-coded theme. Jika kamu memilih tema seperti Astra, Cadence, atau Blocksy, yang semuanya adalah opsi gratis yang bagus. Mereka seringkali memiliki dukungan yang baik untuk custom post type archive. Custom CSS. Jika kamu butuh lebih banyak kontrol, kamu bisa menambahkan CSS-mu sendiri untuk mengubah penampilannya. Bonus, tambahkan kategori dan filter dengan custom taxonomies. Nah, satu tips lagi sebelum kita lanjut. Jika kamu ingin mengatur listingmu lebih jauh, kamu bisa membuat sesuatu yang disebut custom taxonomy. Ini adalah cara mewah untuk mengatakan sistem kategori atau tag baru. Misalnya jika kamu menjalankan tawapan pekerjaan, kamu mungkin membuat taksonomi untuk job type dengan opsi seperti full-time, part-time, freelance, dan lain-lain. Bisakah kamu melakukan ini di Bluehost? Tentu saja, Bluehost menjalankan WordPress sama seperti host lainnya. Kamu punya akses penuh ke directory plugin, dan kamu bisa mengubah tema, menginstal Elementor, dan menambahkan ACF, apapun yang kamu mau. Atau dengan menggunakan Bluehost File Manager atau FTP. Untuk dengan aman mengedit file functions.php. Tips profesional, jika kamu mengedit tema file, gunakan child theme agar penyesuaianmu tidak hilang saat pembaharuan. Nah, jika ini terdengar terlalu teknis, tetaplah dengan metode plugin. Ini user-friendly, mudah diperbarui, dan berfungsi sempurna di Bluehost. Jadi, ide besarnya di sini adalah bahwa custom post types hanya membuat situs websitemu terasa seperti aplikasi di mana setiap jenis konten memiliki strukturnya sendiri. Alih-alih mencampur semua kontenmu dengan blog post, kamu bisa membuat ruang khusus untuk listing produkmu. Menggunakan Bluehost, kamu bisa dengan mudah menginstal semua plugins yang diperlukan. Custom post type UI untuk membuat jenis khususmu, ACF untuk menambahkan bidang, dan bahkan alat gratis untuk tema yang membiarkanmu menampilkan halaman archive dynamic untuk listingmu. Jadi jika kamu serius tentang membangun website directory atau jenis structure site apapun, jangan lewatkan custom post types. Nah, jika kalian ingin memulai dengan Bluehost atau produk lain yang kami bicarakan hari ini, kalian akan menemukan linknya di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kalian menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kalian akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan jika kalian merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak pernah ketinggalan video lainnya. Di channel ini kami membuat video yang didedikasikan untuk cara membuat website, menjelajahi website builders berbeda, membahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.